Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, saya Rosyifa Melati Aska dan di sini saya akan mewawancarai wirausahawan rumah makan sukses yang tentunya terkenal ya di Salatiga, Warung Joglobur ini. Warung Joglobur ini telah berdiri sejak tahun 2006 dan masih bertahan sampai sekarang. Di sini menyediakan hidangan Nusantara terutama pada olahan iga seperti sop iga dan iga bakar. Selain itu, rumah makan ini juga menyediakan spot-spot yang instagramable, terutama untuk muda-mudi seperti kita yang dikit-dikit foto. Teman-teman, untuk info lebih lanjut, yuk ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Bapak Mm-mm. Jeffrey. Di sini kami dari mahasiswa UIN Salatiga Mm-mm. mendapatkan tugas dari mata kuliah kewirausahaan untuk mewawancarai seorang wirausahawan. Mm-mm. Nah, di sini kami mengambil warung Joglobur ini sebagai sasaran wawancara kami karena kami merasa tempat ini cocok untuk diwawancarai karena sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh dosen dari mata kuliah. Baik, baik. Terima kasih untuk pemilihan tempat dan pemilihan uh, tempat usaha. Semoga bisa membantu lah. Amin, 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 amin. Di sini kami izin sedikit berbincang aja ya Bapak Mm-mm. ya. Untuk yang pertama itu berkenan Bapak untuk menceritakan bagaimana sih perjalanan dari owner selaku pemilik ini Mm-mm. atau motivasi apa yang mendasari beliau untuk mendirikan rumah makan ini Bapak. Baik, warung Joglo Burini itu pertama kali buka operasional itu di tahun 2006, tepatnya di tanggal 18 November 2006. Pada waktu itu, kenapa kami membuka warung Joglibur ini? Itu karena kebutuhan tempat makan yang berkonsep uh, Nusantara dengan tempat yang dekat atau tidak terlalu jauh dari pusat kota. Nah, mengapa mengambil konsep joglo? Karena pada waktu itu juga belum banyak warung-warung makan di sekitar kami mengambil konsep bangunan joglo. Jadi kenapa kita harus mencari satu bentuk yang unik di waktu itu. Kemudian selain tempat yang atau mengambil karakter unik dari bentuk bangunan joglo, menu utama kami waktu itu adalah varian sup iga, bahan iga sapi. Itu kenapa dipilih juga bahan iga sapi? Di seputaran dari Ungaran, Salatiga, Ambarawa, dan ke arah Ampel Boyolali, itu kan yang terkenal waktu itu sop buntut. Sop buntut sapi. Nah, kita mengambil ceruk atau peluang dari pengambilan bahan iga. Seperti itu. Nah, kemudian itulah konsep yang diambil pada waktu awal-awal membuka warung dengan mengambil konsep bangunan dan mengambil salah satu ceruk dari bahan iga sapi tersebut sebagai ciri khas dari warung. Nah, setelah warung buka dan berkembang, kita membuat beberapa varian iga, dan yang sekarang yang masih menjadi bestseller sampai saat ini itu adalah iga bakar. Iya. Nah, iga bakar itu waktu itu kita meluncurkan di tahun 2008 sampai sekarang dan itu masih menjadi bestseller. Jadi kalau untuk ke Salatiga nyari iga bakar waktu itu kemana? Ya ke Joglibur ini kurang lebih. Oh, berarti kisah perjalanannya sangat-sangat berarti untuk warung Joglibur ini Ya, ya Bapak ya. itu. Nah, untuk selanjutnya itu untuk momen atau pengalaman khusus dari owner itu Mm-mm. yang membuat untuk semakin ingin berkembangnya usaha ini apa Bapak? Baik, kenapa masih pengen usaha restoran ini masih dikembangkan secara umum? eh,
tentunya ini termasuk kebutuhan pokok ya, kalau Iya. untuk makan terutama. Itu kan hampir semua mencari makan, tapi di lain bahwa kita mencari makan, tentu kita memberikan sedikit tambahan nilai dari makanan tersebut. Tambahannya seperti apa? Yaitu tadi untuk mencari iga bakar yang mempunyai ciri khas rasa dan bentuk yang berbeda daripada umumnya. Tentunya uh, kita membuat menu yang tadi iga bakar, karena memang kita harus mengambil ceruk yang berbeda dari seputaran yang sudah ada di Salatiga, Iya. yaitu tadi seperti sop buntut itu. Nah, tentunya ada momentum-momentum berkaitan dengan selama perjalanan warung dari awal berdiri, kemudian pada saat masa-masa seperti krisis seperti COVID, Iya. itu kan warung sempat tutup usahanya beberapa waktu karena kondisi yang tidak bisa tidak bisa ditolak Iya. ya kondisi Betul. itu. Tetapi kita juga tetap berusaha menyiapkan selama tentunya bertahap inovasi-inovasi berkaitan dengan pada saat COVID itu kita harus menyiapkan tempat khusus supaya menjaga jarak dengan tamu-tamu lain. Dan karena ada tempat seperti itu, jadi kepercayaan konsumen kembali lagi ke warung Joglo untuk berkunjung, kurang lebih. Berarti sempat memang dalam masa COVID itu sangat-sangat sulit sekali ya Bapak ya? Oh ya, pada saat saya masih ingat itu waktu awal pertama kali COVID diumumkan di Salatiga ya. Iya. Di Salatiga itu 16 Maret kalau nggak salah. Tanggal 16 Maret 2020. Pagi diumumkan, siang hari itu hari Minggu. Biasanya hari Minggu banyak yang berkunjung, itu langsung drastis berkurang pengunjungnya. Itu berlaku sampai dengan menjelang akhir bulan Maret. Jadi kunjungan banyak yang takut tamu atau konsumen itu berkunjung keluar atau otomatis untuk jajan ya, atau untuk makan di warung Joglo, yang mau nggak mau kita toh akhirnya karena ada beberapa ketentuan yang harus diikuti, ya warung Joglo sementara tutup dulu kurang lebih hampir 2 bulan waktu itu. Nah, untuk menjaga itu ya kita bukanya bertahap mengikuti dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan oleh pemerintah kota Salatiga terutama ya. Itu yang memberikan ketentuan juga dengan pengaturan jarak dan berbagai macam turunannya. Kak, Bapak bicara tentang COVID ini kan pasti sempat untuk ukuran seorang wirausahawan itu kan pasti sempat berpikir pasti ada kayak wah usahaku bisa aja gagal gitu tuh Bapak. Ternyata sampai sekarang masih bisa buka, masih bisa bertahan, masih bisa bersaing dengan wirausahawan lain. Itu untuk membangun semangat dari ownernya dan juga karyawan itu kira-kira bagaimana ya Bapak? Baik, tentunya memang pada saat-saat sulit seperti itu eh, kita kan juga ada kekhawatiran ya tentang masa depan ya. Ini warung bisa jalan apa enggak, masih bisa usaha apa enggak, bagaimana karyawan yang sudah bekerja di warung ini masih bisa survive, masih bisa untuk melakukan pekerjaannya, dan terutama kita masih bisa menggaji atau memberikan gaji ke teman-teman atau rekan-rekan karyawan. Itu memang pada waktu itu menjadi pemikiran yang saling bertumbang tindih Iya terutama. betul. Nah, tentunya eh, pada saat kondisi-kondisi tersebut eh, kita tidak boleh berpangku tangan ya, tetap melakukan hal atau sesuatu yang kita bisa jadikan hal yang positif. Hal yang positif dalam hal memberikan bentuk kira-kira kita kalau mau buka ini mempersiapkan apa saja. Nah, pada waktu COVID itu kita mempersiapkan satu gubuk atau satu tempat tersendiri khusus hanya untuk beberapa atau satu keluarga 3 4 orang,
Jadi dia berjarak, misalkan satu ini dia berjarak ke sana di satu ruangan saja. Jadi dia akan bisa dengan leluasa membuka masker ya. Iya. Tapi kan dengan jarak atau tamu yang lain sudah jauh. Nah, itu salah satu inovasi. Terus kemudian bagaimana semangatnya ya biar kita tetap bisa menjalani ini, ya tentunya kalau bagi saya setiap nanti ada kesulitan, toh di depannya nanti mesti akan ada Iya, kemudahan. kemudahan. Dalam hal itu yang menjadi pedoman ya. Nanti setelah kita bisa melewati ini, tentunya kita bisa lebih solid, bisa lebih mengembangkan inovasi atau produk-produk baru yang bisa disampaikan ke konsumen. Untuk itu kan konsumen bisa mencoba, bisa berkunjung lagi ke tempat atau warung Joglo ini. Nah, hal tersebut apa yang menjadi pedoman bagi kami sih, kurang lebih itu. Oke, terima kasih Bapak. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir ya Bapak. Untuk ukuran seorang wirausahawan sukses itu, apakah ada inspirasi atau motivasi untuk bagi kami generasi muda yang notabene calon wirausahawan sukses begitu Bapak? Baik, kalau mungkin bisa mengambil kesimpulan dari pengalaman yang dialami warung Joglo ya, itu kan memang cenderung ke personal, tapi mungkin bisa diambil sebagian yang mungkin bisa diambil secara sisi positifnya, bahwa untuk menuju atau titik yang mungkin dianggap seperti sekarang, ya tentunya kita melalui titik start yang mungkin tidak mudah. Iya. Nah, sepanjang berjalan itu tentunya kita ditempa dengan berbagai macam permasalahan, kemudian ada tantangan apa berkaitan dengan kondisi warung, terus kemudian berkaitan dengan kondisi di luar kemampuan manusia Iya. terutama ya. Itu kan tentunya kita di tempat-tempat dengan permasalahan berbagai macam itu. Nah, yang menjadi poin karena pengen kita mau menuju ke titik yang mana, ya itu yang mungkin menjaga asa dari kita tetap bertahan di industri warung atau industri rumah makan seperti ini. Kaitan dengan banyaknya kompetitor, tentunya kembali lagi bahwa kita mempunyai kepercayaan diri dalam hal di menu ya, di menu dan rasa kekhasan itu menjadi poin. Kekhasan menu dari warung Joglo itu yang menjaga kami berbeda dari tempat atau warung makan lainnya. Itu yang jadi poin, mungkin bisa diambil sisi positifnya. Jadi tentunya harus tetap punya semangat, kemudian bahwa punya mimpi yang mau dituju itu tadi, terus tidak mudah down, atau ibaratnya dengan berbagai masalah yang ada itu menempa diri ya. Yang jadi poin itu, setiap permasalahan itu kan ada jalan keluarnya. Nah, tinggal nanti kita berpikir secara lebih lebih cerdik dengan kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan kita harus mungkin menarik dulu, terus nanti bisa maju ke depan. Baik Bapak, terima kasih. Ceritanya sangat menginspirasi saya sekali. Iya, Karena dari background kami kebanyakan juga orang tua kami juga pengusaha. Ini sangat menginspirasi kami semua. Terima kasih ya Bapak untuk wawancara kali ini. Saya dan tim saya sangat-sangat berterima kasih karena diperbolehkan untuk mengambil warung Joglo Burini ini sebagai narasumber, sebagai sasaran wawancara kali ini. Baik. Untuk itu kami perwakilan kita dari warung Joglo berterima kasih kepada Mbak Aska dan tim sudah memilih warung Joglo sebagai tempat yang direkomendasikan untuk jadi tempat lancar. Kurang lebih itu, semoga lancar, semoga juga bisa membantu. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman, terima kasih telah menemani saya pada wawancara kali ini. Untuk kalian yang masih ingin tahu tentang warung Joglober ini, kalian bisa datang ke alamat ini. Atau kalian bisa membuka sosmed mereka di sini. Terima kasih telah menemani saya pada wawancara kali ini. Saya Rashwa Melati Aska. Happy weekend dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.